Malam yang mencekam, malam yang mencekam, malam yang mencekam. Jam menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Belahan Barat. Kondisi di persawahan memang cukup mencekam adanya. Hanya suara kodok kanan kiri bersuara. Namun di sisi lain, banyak manusia bergelantungan di mana adanya cabang pohon yang melintang di jalan setapak yang ada. Siapakah mereka yang bergelantungan yang ada di cabang pohon yang melintang di jalan setapak itu? Marilah kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya. Siapakah manusia-manusia yang bergelantungan yang ada di cabang pohon yang melintang di jalan adanya jalan setapak itu? Saat itu jam menunjukkan jam 21:30 waktu Indonesia Belahan Barat. Ada salah satu orang yang sedang ke sawah. Tinggal beberapa meter sebelum sampai di pohon yang ada, beliau melihat sesuatu. Manusia banyak sekali bergelantungan yang ada di cabang yang melintang adanya di atas pohon, di mana yang dibawa adalah jalan setapak. Begitu orang tersebut berhenti, beliau menyaksikan dengan secara saksama. Memang kebetulan ada lampu, tapi tidak begitu jelas. Namun cukup kelihatan dengan adanya manusia-manusia bergelantungan di cabang pohon tersebut. Lantas sembari mengedap-ngedap, orang tersebut sambil mengamati di balik pohon kelapa yang ada. Beliau lantas bergumam, siapa dia sebenarnya ya? Kalau memang manusia kok bergelantungan seperti itu? Toh kalau manusia pasti capek, bisa lama begitu bergelantungan. Tiba-tiba ada seorang sesepuh, memang kebetulan sedang ke sawah, mau mengecek adanya balongan ikan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas si bapak orang pertama yang menyaksikan orang bergelantungan kaget dibuatnya sambil menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas sesepuh mengatakan, kamu lagi ngapain ngedap-ngedap di belakang pohon begitu? Sesepuh, lihat tuh yang bergelantungan di cabang pohon yang ada. Melihat nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dah, sesepuh, siapa yang meninggal? Lantas sesepuh sambil tersenyum berbicara, Dek, kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan untuk orang meninggal saja. Musibah juga bisa orang sakit kalau mendengarkan, melihat sesuatu yang aneh yang belum pernah kita lihat juga bisa kita ucapkan kalimat itu. Yang kamu lihat itu bukan manusia. Lihat tuh, telinganya panjang, matanya lebar, kukunya panjang-panjang, baik kuku tangan maupun kakinya. Lantas orang pertama, saksi pertama mengatakan, memang siapa itu? Mereka itu tidak lepas dari bangsa jin. Tubuhnya aja menyerupai manusia, tapi wajahnya sama kuku-kuku jarinya berbeda. Dia menyerupai manusia tapi serem. Apakah situ kurang jelas matanya? Kata si sesepuh mengatakan demikian.
Ya sesepuh kan punya kelebihan. Kalau saya kan orang awam gak ngerti. Masih bagus saya melihat sesuatu, saya langsung berhenti di sini. Saya sebetulnya mau melewati jalan setapak itu. Pas melihat begitu saya berhenti nih. Saya menghadap-menghadap, Pak sesepuh nongol. Kebetulan nih. Terus gimana nih Pak? Kata si orang tersebut mengatakan demikian. Datang sesepuh mengatakan, ayo kita ke depan yuk. Lanjutin berjalan. Lantas saksi pertama mengatakan, aduh sesepuh, sebentar kita diapa-apain. Tenang aja. Lantas si orang tersebut mengikuti sesepuh, namun tidak berani depan, dia dari belakang punggungnya sesepuh sambil berjalan berbicara. Nggak usah takut, kata sesepuh. Begitu kurang lebih 2 meter, sesepuh mengatakan, hai makhluk asing, ini masih sore, baru jam berapa ini? 21.30 menit. Sudah gelantungan di situ, mau ngapain? Di sini masih banyak orang punya kegiatan di Balongan. Ntar sebentar lagi tuh yang sebelah sana kelar lomba mancing. Kenapa kamu ada di sini? Kalian ada berapa makhluk ada di situ? Tiba-tiba makhluk di atas turun satu, jreng di depan sesepuh. Ada apa? Kenapa kalian pada kemari? Kata si salah satu makhluk aneh itu berkata demikian. Baru saja saya bicara, kata sesepuh. Ngapain kalian bergelantungan di situ? Nanti nih orang pada kesini, pada ngecek Balongan ikan, pada kaget lagi adanya kalian. Tiba-tiba mereka turun semuanya, ada 9 makhluk aneh, tertawa terbahak-bahak. Satu lagi nyeletuk, manusia, ngomong apa tadi? Kami lagi santai, lagi relaksasi di pohon ini. Kenapa kalian kesini? Bikin rese aja. Pada pergi sana. Kata salah satu makhluk aneh mengatakan demikian. Lantas sesepuh dengan santai dan lugas dan mengatakan, kalian berani mengusir kami sebagai manusia. Kalianlah yang harus nyah dari sini. Tidak pantas kalian ada di sini. Akan mengganggu manusia. Nih, kebetulan saya sama orang pertama itu mau lewat, nggak jadi. Adanya kalian, itu sama saja kalian tidak bikin nyaman manusia. Orang mau lewat nggak jadi. Lagi-lagi si makhluk 9 makhluk tersebut tertawa terbahak-bahak. Satunya lagi nyeletuk, emang enak, kalau memang berani ayo hadapi kami. Kata salah satu makhluk ada mengatakan demikian. Lantas sesepuh mengatakan, kalian dengarkan baik-baik. Kalian dari mana? Kalian mau apa di sini? Di sini semuanya makhluk-makhluk ibu udah pada pergi, udah diusir. Sekarang muncul lagi baru. Siapa kalian? Lantas mereka tertawa. Salah satu nyeletuk lagi berbicara, kami sudah cukup enak di sini nih. Saya udah 2 hari di sini sama teman-teman. Kalau salah satu makhluk aneh mengatakan demikian. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Kalian tidak cocok di sini. Di sini tempat manusia buat kegiatan memancing, mencari ikan. Mendingan jangan di sini. Mau udah 2 hari ke, mau 3 hari ke, mau sebulan ke, nggak boleh. Lantas salah satu makhluk aneh menantang, manusia, ternyata kamu punya nyali ya, berani mengusir kami. Bisa apa kamu? Kata salah satu makhluk aneh mengatakan demikian. Tiba-tiba si Ustadz, seorang sesepuh memang punya kelebihan, ingin menguji mereka 9 makhluk aneh tersebut. Diambillah debu yang ada di bawah yang diinjak oleh sesepuh, dititipkan ke mereka. Mereka merasa keperih, semua mata-matanya pada perih kena debu. Apaan ini? 9 makhluk aneh itu berkata dengan kalimat senada, ini panas banget ini, saya nggak bisa melihat. Semuanya masing-masing berbicara dengan kalimat senada. Lantas sesepuh mengatakan, kalian ngeyel, menganggap kami manusia tidak ada apa-apanya. Sudah dikasih bicara baik-baik, tapi kalian maunya kasar. Itu belum seberapa, baru bagian kecil. Lebih baik sekarang juga, sebelum saya mengubah keadaan,
andai kata kalian tidak mau pergi dari sini, saya punya cara yang lebih baik, yang lebih dahsyat buat kalian supaya kembali ke tempat semula. Lagi-lagi namanya makhluk gaib, tidak mau mengalah sekalipun dia sudah nggak bisa apa-apa. Walaupun hanya cuma debu saja nggak bisa. Mereka kesakitan. Lantas salah satu makhluk aneh mengatakan, "Hai manusia, punya apa lagi? Coba hadapi kami. Kami ada 9." Katanya demikian ngomongnya. Lantas seorang sesepuh mencoba lagi mengambil satu batang kayu. Lantas dibaca-bacain, si kayu cabang kecil itu bisa berubah menjadi kayu raksasa dan mengeluarkan bara, dilemparkan ke 9 makhluk aneh tersebut. Mereka terpelanting. "Weh, apaan ini?" Rame-rame 9 makhluk aneh itu teriak kepanasan. Lantas sesepuh mengatakan, "Kalau kalian memang jera, akan saya kembalikan ranting yang menjadi bara itu supaya kalian tidak terbakar." Ternyata mereka benar-benar tidak jera. Lantas si sesepuh mendorong dari telapak tangan kanannya kayu yang sudah dilempar menjadi kayu raksasa, menjadi bara. Dia angkat kembali kayu yang sudah keluar bara itu buat dorong kembali si makhluk yang 9 tadi. Langsung terbang melayang jauh. Lantas saksi utama, "Pak Sesepuh, kemana dia? Mereka ada 9. Sudah kembali, entah kemana, yang penting saya usir tempat yang jauh dari penduduk supaya sini lebih aman." Lantas saksi pertama mengatakan, "Alhamdulillah. Sesepuh, saya mau tanya dulu nih. Tadi saya kurang jelas, itu makhluk gimana maksudnya?" Lantas sesepuh mengatakan, "Itu tidak lepas bangsa jin, Bang. Penglihatannya aja tubuhnya kayak manusia. Kan nggak ngelihat tadi. Telinganya panjang, matanya lebar, seram. Mulutnya seperti kayak binatang. Tidak berbentuk seperti mulut manusia. Bentuk tubuhnya aja seperti manusia. Tadi tidak diperhatikan, seluruh jari kaki dan tangannya panjang kuku-kukunya. Kalau sekali nyakar ke manusia, wah, bisa mati dipencet lehernya." Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas saksi pertama mengatakan, "Waduh, gimana kalau tadi saya sendirian? Yang ada dicekek, sekali cekek udah nggak bisa napas." Lantas sesepuh sambil tertawa kecil, "Ya sudahlah, kita aman udah, dia udah saya kembalikan. Ayo jalan lagi." Demikianlah saudara, sosok 9 makhluk aneh yang bergelantungan yang ada di atas pohon di mana adanya cabang yang melintang, yang di bawahnya adalah jalan setapak, yang kerjanya cuma iseng mengganggu manusia. Kebetulan baru 2 hari ingin mencari tempat di mana tempat untuk bersemayam mereka adanya, namun langsung dicegah oleh seorang sesepuh. Kebetulan sesepuh itu orang punya lebih penduduk warga setempat. Lantas dengan terpaksa dia pindahkan yang jauh, di mana adanya gunung-gunung yang jauh dari penduduk yang ada. Demikianlah saudara, tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim.